Oke ya, jadi seperti saya janjikan, sekarang saya akan diskusikan sedikit mengenai spesifik storage ya. Jadi tadi itu apa namanya, ruas kanan dari persamaan aliran air tanah pada kondisi transient ya. Jadi spesifik storage ini kalau kita lihat, ini saudara lihat SS ya. SS ini sama dengan apa? Rho G dikalikan dengan alfa. Alfa saudara masih ingat nggak apa nih? Jadi alfa ini adalah apa? Alfa itu sama dengan compressibility dari air, dari fluida ya. Kemudian rho G dikalikan N porositas ya, dikalikan beta nih. Beta ini apa nih? Saudara masih ingat nggak? Ini beta ini adalah compressibility dari apa? Dari porus medianya ya, porus medianya. Jadi ini saudara bisa lihat bahwa perubahan storage ya, perubahan storage persatuan waktu tadi ya, yang di persamaan tadi itu, perubahan storage itu diakibatkan dari compressibility dari airnya gitu ya. Jadi kalau air itu akan sedikit expand kalau pressure kita turunkan gitu, seperti itu, meskipun practically incompressible. Jadi itu relatif kecil gitu ya sebenarnya compressibility dari airnya. Nah, tapi yang cukup besar itu adalah compressibility, kalau dibandingkan dengan compressibility air ya, itu adalah compressibility dari porous medianya gitu ya. Jadi perubahan storage itu karena diakibatkan oleh dua properti. Makanya properti yang di kuliah pertama itu harus saudara kuasai itu ya. Jadi perubahan dari airnya sendiri gitu ya, meskipun kecil, tapi kalau over large area itu jadi cukup signifikan. Yang kedua dari compressibility dari porous medianya. Jadi aquifer akan mengalami kompaksi, jadi butirnya lebih rapat, porositasnya menjadi lebih kecil gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau air kita ambil itu tidak akan merubah storage yang ada di aquifer, hanya pressure-nya saja yang turun gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu specific storage. Ini mungkin agak abstrak sedikit, tapi nanti akan saya coba bikinkan skema mungkin yang bisa lebih ilustratif untuk menggambarkan specific storage ini. Nah, kalau storativity tadi kita tahu bahwa storativity itu adalah apa? Itu adalah specific storage kita kalikan dengan ketebalan ya. Itu saja itu untuk, tapi ingat storativity hanya berlaku untuk kasus 2 dimensi ya. Kalau kita kasusnya 3 dimensi kita pakai specific storage gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini jadi storativitas ini gitu ya, untuk memberikan gambaran yang tidak terlalu abstrak gitu ya. Jadi storativitas ini bisa diterjemahkan dalam bahasa gampangnya sebagai volume air yang dapat dikeluarkan oleh aquifer dari storage gitu ya, per luas permukaan per unit penurunan hydraulic head ya. Jadi ini kalau hydraulic head kita turunkan misalnya ya dari sini ke sini gitu ya, di sini. Nah, berapa air yang dapat diambil seperti itu adalah storativity. Jadi semakin banyak air yang dapat diambil untuk penurunan hydraulic head yang sama, itu kita bisa bilang bahwa aquifer itu storativity-nya besar gitu ya. Misalnya 1 meter hydraulic head kita turunkan, kita bisa ambil air misalnya 10 meter kubik untuk aquifer A, sementara di aquifer B untuk penurunan hydraulic head 1 meter kita bisa ambil 20 meter kubik misalnya, seperti itu. Itu artinya aquifer B mempunyai storativity yang lebih bagus dibandingkan dengan aquifer A. Nah, jika kita ingin ngambil air, tentunya kita ingin storativity-nya yang besar, sehingga hydraulic head turun misalnya 1 meter, tapi air yang bisa kita ambil itu jauh lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita mendiskusikan mengenai pumping test ya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa berikan untuk kuliah matematika dari aliran air tanah pada media berpori. Jadi saya sudah berikan matematiknya. Pada kesempatan kuliah berikutnya saya akan diskusikan bagaimana mencari solusi ya, mencari solusi dari persamaan matematik yang tadi saya diskusikan itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.